saya beribadah di Malaysia itu memang surau atau musola dan juga tempat wudhu antara laki-laki dan perempuan itu dipisah. Itu paling nyaman banget gitu. Jadi halo, hai semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi di Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif, oke? So, di video kali ini Sari mau mereaksikan salah satu video dengan tajuk kaget di Malaysia hal ini biasa, tapi di Indonesia hal ini tak biasa ya teman-teman. Oke, Sari ada tengok juga pembahasan yang dibahas kakak ini ya, tentang surau di Malaysia ini. Kalau di mallnya suraunya itu ramai kan, lepas di bawah itu ada yang berkomentar bahwa katanya dia pernah pergi ke Indonesia, tapi ada sesuatu yang rasa dia kenapa macam ini. Itu kalau di Indonesia di suraunya itu perempuan dengan lelaki itu macam tak ada batasannya, katanya seperti itu. Oke, di video ini kita dengarkan dulu penjelasan kakak ini. Oke, ada beberapa poin yang akan diutarakannya. Kira-kira apakah itu ya teman-teman? Jom kita dengarkan sama-sama ya. Ini daripada channel Sukayu Channel. Jangan lupa untuk di subscribe. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum. Salam. Hai semua. thank you so much Salam. for clicking this video. Hope you guys are in good condition. Sehat walafiat insyaAllah. Amin. Amin. So, di video kali ini disclaimer dulu. Kalau ini merupakan pengalaman pribadi. Ya betul. Seperti itu ya. Jadi Pengalaman pribadi kami. Betul. Jadi di video kali ini khususnya saya akan membahas mengenai kebiasaan yang biasa dilakukan di Malaysia tapi tidak di Indonesia. Oke. Gitu. Dan kebetulan sekarang sudah ada orangnya, jadi kita sambil ngobrol-ngobrol lah. Boleh. Gitu ya. So untuk yang pertama itu mengenai kembalian. Kalau kembalian di dalam bahasa Melayu apa? Kak? Baki. 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 Jadi kembaliannya? Bakinya berapa ya? Oke, baki ya. Oke, jadi kalau di Malaysia itu saya lihat kan ada misalkan barang yang harganya itu RM5.50. Itu tuh pasti ada kembaliannya gitu. 50 sennya itu ada kembalian. Terus contoh yang lainnya misalkan RM9.90. Terus kita kasih uang RM10, pasti ada kembalian 10 Ya, betul, sen. Betul kan? Oh, kalau orang beli barang Balance RM5 sama dengan baki ya. Nah, kalau dia tak pulangkan 50 sen itu melampau namanya. Betul. tapi contohnya kan RM90, 90 sen, sen, tapi ada kan 10 Ya, sen 10 sen itu pasti kena ada kan. kembalikan kan itu uang kita. Akak sendiri kan di dompet ada ya uang yang apa tuh pecahan yang kecil-kecil kayak gitu. Kalau di Indonesia kalau misalkan ada barang yang harganya itu 9.990 itu nggak ada 10 Iya betul. 10 peraknya itu nggak ada kan? Duit kita kot. Ya, betul. Gitu. Jadi jangankan 10 perak gitu. Jadi kita kan disebutnya perak. Jangankan 10 perak, 50 perak aja kita udah nggak pakai, tapi masih ada harga-harga yang kayak 550 kayak gitu, 650 kayak gitu, 16.660 50 kayak Ya, gitu. betul. Itu tuh masih ada kayak di minimarket gitu. Pokoknya di setiap swalayan lah, minimarket swalayan itu suka ada kayak gitu. Jadi ya buat apa gitu. Terus kadang juga ada harga 1.999.900 udah aja 2 juta gitu. Gitu. Karena memang pecahan terkecil di Indonesia itu sendiri yaitu Rp100 gitu, Kak. Macam dulu dekat Malaysia kita ada tahu 5 sen. 5 sen, lepas tu kita ada. Sekarang 5 sekarang pun ada lagi 5 sen. 5 sen still ada. Ada loh. 5 sen still ada. Lepas tu 1 sen. Itu belum ada lagi ya. Duit api, duit tu warna orange color. So dulu kita pakai lah duit tu, tapi sekarang kita tak pakai dah. Any amount yang contoh RM9.97 gitu ya. Kita akan bundarkan dia. Kan bundar, sini pun pandai bundar kan? Dibulatkan kita dibulatkan.
So dia akan jadi RM10. So any amount yang contoh macam RM10, I don't know, RM9.94 gitu kan. Dia tak sampai ke 5 lagi kan. Ya. Jadi dia ambil 90 sen. Oke. Kalau dulu tuh kalau misalkan lah harga barang 8.500, kadang 8.400 lah contoh. Kadang mereka nggak kembalian dengan Rp600 tapi pakai permen, Iya betul, ini betul. Iya, oke. pakai gula-gula Iya, betul. kembaliannya, dan itu melanggar hak-hak konsumen. Jadi sekarang kebanyakan udah nggak pakai permen, tapi masih ada juga. Kemarin saya beli ke salah satu Betul minimarket ini. masih dikembalian sama permen. Gitu. Itu yang pertama. Tapi kebanyakannya dekat Malaysia, kalau kita pergi dekat mana-mana mart lah kan, mana-mana kedai ke apa ke, dia akan sediakan satu tabung amal. Oh iya, betul. Selepas kita beli barang, dia nak ada baki shilling-shilling tu, kita akan masukkan dekat dalam tabung amal tu. Itu tak apalah kan, ada lah tabung amal. Iya, Ini yang nggak ada bahasa gitu ya. Iya. Jadi ada betul tuh Kak, di beberapa minimarket emang kalau misalkan ada misalkan lebihnya itu berapa gitu, mau masukkan ya, gitu kan, mau disumbangkan, gitu. Itu oke lah ya, maksudnya masih ada bahasa. Oke. Itu yang pertama. Tadi katanya ya memang betul ya, kalau sehari dulu ya, tapi katanya sekarang pun masih ada. Kalau misalnya kita beli itu barang 8.500 kan, dia akan bagi balance kita itu 8.000 saja, 500 rupiahnya itu dia akan tukar gula-gula, permen ya teman-teman. Nah sebetulnya itu tak boleh ya, kita macam terpaksa membeli itu gula-gula, itu kan hak kita. Kena kembalilah uangnya kan, 500 perak pun uang juga kan. Nyakannya dulu ya, tapi Sari tak tahu sekarang. Tapi kata kakak itu masih ada juga, mereka akan kembalikannya itu dengan gula-gula. Padahal kita tak mau makan gula-gula, ya tapi dikasih gula-gula kan. Tapi kalau di Malaysia tadi katanya itu memang ada macam tabung amal, tabung untuk kita bersedekah. Oke, yang kedua itu kata-kata daulat tuanku. Oh, daulat jadi, tuanku. Disclaimer lagi, saya tinggalnya memang di Jawa Barat ya, di salah satu kota di Jawa Barat. Memang nggak ada tuh daulat tuanku. Mungkin di beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatera mungkin ada ya, mungkin ada, karena memang di sana kan ada Melayu kayak gitu. Dan dan saya kemarin dikasih tahu sama teman saya kalau ada tuh, masih ada dipakai gitu. Disclaimer, jadi saya memang tinggal di Jawa Barat. Jadi sejauh ini nggak pernah ada kata-kata daulat tuanku. Kalau di Malaysia kan ketika kita berada ke misalkan ke Johor ada daulat tuanku, ke Kuala Lumpur apalagi gitu kan, di sana ada istana negara. Ya betul. Kita memang ada lah, ada istiadat diraja ni memang kita ada kan, kita ada. Malaysia ada. Ya karena memang Indonesia sendiri sekarang udah bukan negara kerajaan. Jadi sudah dipimpin oleh presiden. Jadi nggak ada tuh daulat tuanku nggak ada gitu. Begitu. Oke. Yang ketiga ini yang saya sangat sukai itu. Sukai ya. Itu no fee transfer. Jadi kalau kita kan di Indonesia, kalau misalkan kita transfer antar bank itu ada biayanya, kena charge 6.500 Kak. Sekitar kemarin kan saya sempat ya. jadi customer service di itulah gitu, tet gitu ya. Itu memang kalau misalkan kita kan pakai Maybank ya, kita pakai Maybank. Terus ada beberapa orang yang kirim transfernya itu dari CIMB, dari Bank Islam, dari mana lagi gitu kan. Itu no fee transfer, free admin aja gitu. Gitu. Emang iya ya Kak? Betul, dulu adalah. Dan sekarang dah tak ada dah. Dah lama lah tak ada. Dia tak ada fee transfer. Maksudnya transaction between CIMB to Maybank kan, different bank kan. Different bank kita tak ada charge lah. There's no charge lah. Tapi ya Kak, baru-baru ini emang ada program dari pemerintah yang memang dari 6.500 itu memang dikurangkan gitu. Jadi berapa ya kalau nggak salah tuh
kalau di pokoknya Indonesia bayar, pokoknya kalau di bawah sini 6.000, free ya. 6.500 untuk transfer antar bank. Jadi memang baru-baru ini biaya transfer lebih murah untuk beberapa bank yang bergabung di BI Fast gitu. Kalau teman-teman mau tahu list banknya, kami akan sertakan di link deskripsi mengenai hal ini. Gitu. Oke, yang selanjutnya ya. itu mengenai ini soal kenyamanan ya Kak. Soal kenyamanan ketika saya beribadah di Malaysia itu memang surau atau musola dan juga tempat wudhu antara laki-laki dan perempuan itu dipisah. Itu paling ini nyaman banget. poinnya ya. Jadi bebas buka kerudung, bebas apa? Bebas Singsing tangan ya. ya apa lipat-lipat baju, enak banget gitu, nyaman aja gitu. Nggak risau lah gitu. Nah kalau di Indonesia itu mungkin kalau di masjid-masjid besar pasti Ada beda pisah, ya, ada pasti pisah. dipisah, mungkin jauh juga gitu. Kalau di masjid-masjid besar kebanyakan emang udah dipisah. Tapi untuk musola kecil kayak misalkan di mall, di tempat-tempat umum itu biasanya kita bisa lihat sendiri gitu. Kalau tempat wudhunya itu bisa dilihat oleh Laki, perempuan. laki-laki Iya, betul. gitu. Begitupun dengan musolanya. Untuk dengan musolanya. Kadang musolanya pun paling kalau masih syukur ya ada pembatas gitu, ada pembatas, ada hijab. Ini ada juga yang nggak pakai pembatas sama sekali, itu masih ada gitu kalau di Indonesia gitu. Itulah pengalaman saya sendiri pun. Most of place yang saya pergi pun memang tempat untuk wanita ni dia tak ada privacy sangat lah. Dia kadang-kadang sebelah-sebelah aje. So Boleh nampak ya. macam mana kita nak silap tudung nak ambil wuduk kan? Macam mana kita nak sing-sing tangan kita kan? So it's quite mencabar sikit lah. So saya akan memilih untuk ambil wuduk kat toilet je lah. Yang tertutup lah ya Lebih Kak. selamat lah. Gitu. Kalau di Malaysia itu kebanyakan mungkin emang standarnya kayak gitu ya kali ya Kak. Even pergi dekat stesen stesen kereta api ke mana, kita nampak lah dia punya tempat ambil wuduk dia Wuduk, tu sebelah-sebelah je terbuka. So okey, orang terbuka siap ya. lalang kat depan tu macam Tak ada privacy ya. macam mana Akak ingat gak di tempat rekreasi yang situ gunung? Itu betul-betul di luar Kak. Tempat wudhunya tuh bisa dilihat sama semua orang. Tapi dari masjid lah, masjid besar kan. Masjid-masjid besar yang memang betul-betul asing lah. Ya, kalau Yang masjid betul-betul besar. diasingkan lah. Tapi setahu saya dekat Malaysia memang Semua ya. tertutup lah. Tempat dia memang tertutup. Dia memang akan ada pengasingan lah. Kalaupun tempat dia macam bukanlah tempat tertutup yang betul-betul tertutup, but at least dia akan ada tembok yang memisahkan. Pasti ada tembok yang memisahkan untuk lindung daripada nampak dengan orang luar yang lalu-lalang kat situ lah. Ya, ya. Oh, Oke, oke. yang terakhir itu mengenai self-service petrol, pom bensin gitu ya. Oh, layan diri Kalau ya. mungkin di kota-kota besar udah ada ya dari beberapa tahun sebelumnya. Cuman disclaimer lagi, saya tinggalnya di Jawa Barat gitu. Jadi memang saya belum pernah lihat gitu. Mungkin ada tapi nggak biasa gitu. Karena kebanyakan kalau misalkan kita ke tempat pengisian gas atau ke SPBU ya ada orang yang jaga, ada ada petugas-petugasnya petugasnya ya. gitu. Biasa ada orang jaga lah, sekarang ada orang yang isikan. Kalau di Malaysia itu mereka Sendiri. isi sendiri ya, isi sendiri. Kebanyakannya tempat Kebanyakan. sendiri, tapi masih ada lagi lah. Masih ada tempat-tempat yang tolong bantu isikan. Kita just bayar dekat Counter. pembantu tu kan. So dia akan tolong ni lah tekan-tekan dan kita just isi minyak dekat situ. Jadi memang biasa gitu, biasa kalau Jadi untuk majoriti orang yang pakai kereta dia tahulah isi minyak Ya. macam mana. Oh. Ya. Oke, di self sini belum terbiasa mungkin ya. Oh. Ada di beberapa tempat kayak misalkan di Bekasi. Kalau tadi saya lihat di Bekasi kan. Kayak di beberapa kota besar itu sudah terbiasa gitu kan. Kalau di kebanyakan lah mungkin. tapi ya, tak semua itu mungkin memang ya. Kalau di Malaysia rata-rata kebanyakan dilayani lah oleh self petugas sendiri dari, ya. dari Pertamina-nya. Oke, mungkin itu saja. Okay. Heeh. Oke. Itu saja mungkin untuk video kali ini.
Oke teman-teman, tadi kita sudah dengar sama-sama apa yang diutarakan kedua kakak ini ya. Yang pertama kakak itu orang Malaysia dan orang Indonesia ya, daripada channel Sukayu Channel. Oke, jangan lupa untuk di subscribe. Oh, tadi ada juga poin yang kita dengar sama-sama. Ya berarti betul juga ya, ada yang berkomentar di video sehari sebelumnya. Katanya antara lelaki dan perempuan itu macam sama ya, ada boleh bercampur macam itu, macam tak ada privacy ya teman-teman. Sedangkan kalau di Malaysia ini hampir semua lah ya, semua masjid besar ataupun macam surau-surau mall ataupun kecil itu semuanya dibedakan ya, lelaki di sana, perempuan di sini. So ada keamanan untuk perempuan ya, ada privacy lah ya, hanya kan. Sedangkan kakak itu punya pengalaman kalau di Indonesia dia macam dia ambil wudhu itu boleh orang lalu lalang, lelaki pun boleh tengok kita, macam sedikit mencabar tadi katanya ya. Berarti betul ya, ada berkomentar di video sehari sebelumnya itu tentang tak ada privasi antara lelaki dan perempuan itu dicampur ya. Berarti itu betul ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah dengar adalah pengalaman kakak ini ya. Mungkin kakak ini tadi orang Malaysia ini selalu juga datang ke Indonesia, so dia tahu juga situasi keadaan di sana. Kakak yang ini Indonesia itu juga selalu pergi ke Malaysia, jadi dia tahu juga keadaan yang ada di Malaysia ini. So itu ya teman-teman, jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tadi itu adalah pengalaman kakak ini ya, berdua tadi ya, pengalaman sendiri yang dirasakannya. So itulah diceritakannya melalui videonya ya teman-teman. Jadi itu aja video kali ini. Kalau kalian ada mau berkomentar ataupun mau punya pendapat sendiri, kalian juga boleh utarakan di ruang komen dekat bawah. Atau kalian juga mau ceritakan macam mana pengalaman kalian ketika berada di Indonesia jalan-jalan ataupun pengalaman ketika berada di Malaysia. Seperti itu di ruang komen ya. Segitu aja video kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya, komen, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Sari Ting Ting. Oke, so terima kasih telah menonton. See you on my next video. Misari. Bye.